Jiwa terpilih, pahamilah bahwa ini bukan sekadar peringatan biasa. Pesan yang datang kepadamu adalah panggilan terakhir dari kekuatan ilahiyah yang melampaui nalar manusia. Ada pergerakan besar di alam tak kasat mata, sebuah getaran semesta yang sedang mengirimkan partikel-partikel misterius ke arahmu dengan kecepatan yang tak bisa dibendung. Mereka tidak hadir tanpa alasan. Mereka membawa muatan energi yang dapat mengusik kedamaianmu, mengguncang kesehatanmu, bahkan menguji kekuatan jiwamu yang terdalam. Situasi ini tidak lahir dari hal yang remeh. Setiap tanda yang muncul di sekelilingmu, setiap rasa gelisah yang tiba-tiba hadir, adalah panggilan agar dirimu bersiap. Yang ilahi tidak pernah berniat menakut-nakuti, melainkan mengingatkan. Dan sekarang, dirimu dipilih untuk mendengar pesan ini agar bisa berdiri tegak menghadapi badai yang sedang mendekat. Inilah kehormatan sekaligus tanggung jawabmu. Namun jangan lupa, di balik setiap ancaman selalu tersimpan secercah harapan. Sama seperti gelapnya malam yang pada akhirnya akan menyerahkan tempatnya pada fajar, begitu pula kegelapan ini dapat ditangkal dengan perlindungan yang sudah tersedia bagi mereka yang mau percaya dan bertindak. Kesempatan itu ada tepat di depan matamu, menunggu untuk kamu raih dengan kesadaran penuh. Karena itu, jangan biarkan pesan ini lewat begitu saja. Setiap kata yang kamu dengar mengandung getaran dari sumber ilahi yang lebih tinggi. Yang diminta darimu bukanlah ketakutan, melainkan keberanian untuk bertindak. Jika pesan ini menyentuh hatimu, jadilah bagian dari perjalanan ini dengan menekan tombol subscribe, berlangganan, dan memberikan super thanks sebagai dukungan. Dengan begitu, kamu bukan hanya menerima pesan ini, tetapi juga turut menjaga agar cahaya kebenaran terus menyebar ke banyak jiwa lain yang juga sedang menunggu pengingat dari semesta. Pertama, partikel misterius dan ancaman yang dibawa. Partikel misterius ini tidak bisa dipahami dengan logika sederhana atau dijelaskan sepenuhnya oleh ilmu pengetahuan. Mereka bukan sekadar debu atau atom yang berterbangan di udara, melainkan entitas energi yang lahir dari ketidakseimbangan kosmik. Mereka membawa muatan destruktif yang mampu menembus lapisan pertahanan manusia, bukan hanya secara fisik, tetapi juga menyentuh inti terdalam dari eksistensi kita. Kehadiran mereka menandakan bahwa alam spiritual sedang terguncang, seolah-olah ada badai besar yang sedang berputar di balik tirai langit. Serangan mereka tidak datang melalui panca indera. Mereka tidak terlihat oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, dan tidak bisa disentuh oleh tangan. Namun, mereka mampu merasuk ke dalam inti kehidupan, langsung menyentuh jiwa dan tubuh sekaligus. Inilah sebabnya banyak jiwa terpilih merasa gelisah tanpa sebab, sakit mendadak yang tak bisa dijelaskan, atau emosi yang meledak begitu saja. Semua itu adalah gema dari pergerakan partikel-partikel ini yang semakin mendekat, bagaikan dentuman drum perang yang kian terdengar jelas. Ancaman mereka nyata meskipun tak terlihat. Mereka tidak hanya mengganggu pikiranmu, melainkan juga mengacaukan keseimbangan hidup secara menyeluruh. Mereka bisa merusak kesehatan fisik, menciptakan kekacauan emosi, menumbuhkan konflik dalam hubungan, dan bahkan mengalihkan arah perjalanan spiritualmu. Kehadiran mereka ibarat radiasi spiritual, membawa jejak kegelapan yang lahir dari ketidakselarasan kolektif manusia. Seperti racun yang meresap tanpa bau, partikel-partikel ini bekerja secara halus namun pasti. Mereka menyusup ke celah-celah kesadaran dan menanamkan ketidakstabilan yang lambat laun merusak fondasi diri. Jika tidak dikenali, dampak mereka bisa membesar, menjelma menjadi keputusasaan, rasa kehilangan arah, atau penyakit yang tak mudah dijelaskan. Karena itu, tanda-tanda kecil yang muncul tidak boleh diabaikan. Mereka adalah alarm dari semesta agar dirimu bersiap. Mengabaikan peringatan ini sama artinya dengan berjalan tanpa perisai di tengah hujan panah tak kasat mata. Alam telah lebih dulu memberi tanda, dan tanda itu datang bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membangunkan. Setiap jiwa memiliki pilihan, tetap diam dalam kelengahan atau bergerak dalam kesadaran. Dan hanya kesadaranlah yang mampu melindungi dari gelombang energi destruktif yang kian mendekat. Pada akhirnya,
Partikel misterius ini adalah pengingat bahwa dunia tak hanya terdiri dari apa yang kasat mata. Ada lapisan realitas yang lebih dalam, di mana energi, cahaya, dan kegelapan saling bertemu. Dengan memahami hal ini, kamu diajak untuk tidak hanya menjaga tubuh, tetapi juga merawat jiwa dan kesadaranmu. Karena di era ketika partikel ini semakin aktif, yang bertahan bukanlah yang terkuat secara fisik, melainkan yang paling waspada secara spiritual. Kedua, mengapa jiwa terpilih menjadi sasaran? Banyak yang bertanya, mengapa justru jiwa-jiwa terpilih yang pertama kali menjadi sasaran serangan partikel misterius ini? Pertanyaan itu sederhana, tetapi jawabannya menyentuh inti dari keberadaan. Dalam dirimu ada cahaya, sebuah pancaran halus yang tak kasat mata, namun cukup kuat untuk menggetarkan ruang semesta. Cahaya itu adalah tanda kehidupan spiritual, sinyal yang bergetar di antara dimensi. Dan seperti setiap sinyal terang di tengah malam, ia akan selalu menarik perhatian kegelapan yang haus untuk meredupkannya. Kamu tidak sedang dihukum, dan ini bukanlah bentuk penolakan dari yang ilahi. Sebaliknya, ini adalah pengukuhan atas siapa dirimu sebenarnya. Hanya mereka yang membawa potensi besar yang layak diuji oleh badai sebesar ini. Serangan yang datang padamu adalah bukti bahwa semesta mengakui keberadaanmu, mengakui pancaranmu, dan menempatkanmu di garis depan pertarungan spiritual yang lebih luas. Jika kamu merasa terguncang, itu pertanda bahwa kekuatanmu diakui, bukan diabaikan. Orang-orang yang tidak peka mungkin tidak akan merasakan apapun. Mereka akan terus berjalan seolah dunia baik-baik saja, tanpa menyadari badai yang mengintai. Namun kamu berbeda. Sensitivitasmu membuatmu mampu menangkap getaran sekecil apapun, perubahan sekecil apapun, peringatan setipis apapun. Kemampuan ini adalah anugerah sekaligus tanggung jawab. Karena ketika yang lain tertidur, justru kamu dituntut untuk tetap terjaga. Ketika cahaya diuji, sesungguhnya semesta sedang mengajukan pertanyaan penting. Apakah kamu akan menyerah dan membiarkan kegelapan menelanmu, ataukah kamu akan berdiri teguh menjaga cahaya yang telah dipercayakan kepadamu? Pertanyaan itu bukan untuk melemahkanmu, melainkan untuk menguatkan fondasimu. Sebab hanya mereka yang diuji dengan keras yang akan ditempa menjadi jiwa yang bercahaya lebih terang daripada sebelumnya. Serangan yang kamu alami adalah cermin dari nilaimu di mata semesta. Energi gelap tidak akan menyia-nyiakan dirinya pada mereka yang tidak memiliki arti. Ia hanya datang pada jiwa yang memiliki daya tarik, jiwa yang membawa potensi untuk mengubah arah takdir. Maka, setiap gejolak yang kamu rasakan adalah tanda bahwa kamu memiliki sesuatu yang hendak dijaga, sesuatu yang hendak dipertahankan, dan sesuatu yang tidak boleh dipadamkan. Pada akhirnya, kamu harus memahami bahwa menjadi jiwa terpilih bukan sekadar identitas, melainkan tanggung jawab besar. Kamu dipanggil bukan hanya untuk bertahan, tetapi juga untuk bersinar lebih terang. Justru karena sinarmu itulah badai datang, dan justru karena sinarmu pula, badai tidak akan mampu memadamkanmu. Yang ilahi mempercayaimu, dan kepercayaan itu adalah alasan mengapa kamu harus berdiri teguh dalam ujian ini. Ketiga, pencemaran spiritual dan partikel kegelapan. Atmosfer spiritual manusia kini tidak lagi jernih. Ia telah dipenuhi oleh lapisan-lapisan racun halus yang tercipta dari tindakan, pikiran, dan emosi yang lahir dari ketidakseimbangan. Setiap pengkhianatan yang dilakukan, setiap kebencian yang dipelihara, setiap keserakahan yang dibiarkan tumbuh, dan setiap kekejaman yang dibiarkan terjadi, meninggalkan jejak energi yang tidak terlihat. Jejak itu tidak hilang begitu saja, melainkan mengendap, menumpuk, lalu berputar dalam ruang semesta seperti asap hitam yang terus mengaburkan udara. Seiring berjalannya waktu, akumulasi energi-energi gelap itu mencapai titik jenuh. Ketika keseimbangan terganggu, semesta merespons dengan melepaskan tekanan tersebut dalam bentuk partikel-partikel kegelapan. Partikel ini ibarat pecahan dari badai yang terbentuk di balik tabir kosmos, membawa muatan destruktif yang diarahkan bukan secara acak,
melainkan menuju mereka yang vibrasinya paling berlawanan dengan kegelapan, yaitu jiwa-jiwa yang bercahaya. Karena cahaya adalah kebalikan dari racun, maka dialah yang pertama kali menjadi sasaran. Serangan dari partikel kegelapan ini tidak selalu hadir dalam bentuk yang kasat mata. Mereka tidak datang sebagai musuh dengan wajah yang jelas. Sebaliknya, mereka menyusup ke dalam ruang-ruang tersembunyi, tubuh yang tiba-tiba sakit tanpa sebab medis, pikiran yang dipenuhi kecemasan yang tidak jelas asalnya, hubungan yang retak tanpa alasan yang pasti, atau serangkaian kesialan yang muncul seolah tanpa henti. Semua itu adalah ekspresi dari polusi spiritual yang mencari celah untuk melemahkanmu. Namun, memahami asal-usul partikel ini membuatmu lebih dari sekadar korban. Dengan kesadaran, kamu mampu melihat pola di balik gejolak yang terjadi. Bahwa setiap badai yang datang bukan semata untuk menjatuhkanmu, tetapi juga sebagai panggilan untuk bangkit. Semesta sedang memperlihatkan kepadamu bahwa racun yang lahir dari kolektif manusia kini telah mencapai puncaknya, dan kehadiranmu sebagai jiwa terpilih adalah bagian dari proses pembersihan itu. Penting untuk diingat bahwa racun spiritual tidak bisa dihancurkan dengan cara yang sama seperti racun fisik. Tidak ada obat yang dapat menetralkannya kecuali cahaya dari kesadaran, ketenangan, dan tindakan yang penuh kesadaran ilahiyah. Setiap bentuk kegelapan selalu membawa lawannya sendiri, cahaya. Maka, tugasmu bukanlah melawan dengan amarah, melainkan berdiri tegak dengan cahaya yang sudah menjadi bagian dari dirimu. Karena itu, jangan biarkan kenyataan tentang partikel kegelapan menjeratmu dalam ketakutan. Anggaplah ia sebagai peringatan bahwa dunia tak hanya membutuhkan keberanian, tetapi juga pembersihan. Dengan menjaga kebeningan batin, menyucikan ruang tempatmu bernaung, dan memperkuat ikatanmu dengan energi ilahiyah yang murni, kamu tidak hanya melindungi dirimu sendiri, tetapi juga berperan dalam memulihkan keseimbangan kosmik. Apa yang tampak sebagai ancaman sesungguhnya adalah pintu menuju kebangkitan. Keempat, perlindungan ilahi melalui simbol dan garam. Di tengah ancaman yang semakin nyata, semesta tidak pernah membiarkanmu berjalan tanpa perlindungan. Setiap ancaman selalu diimbangi dengan jalan keluar, dan setiap kegelapan selalu disertai dengan cahaya penuntun. Rahasia kuno yang diwariskan lintas zaman kini kembali hadir. Garam, zat sederhana namun syarat makna, menjadi kunci yang diturunkan sebagai perisai spiritual. Garam bukan sekadar benda fisik, ia adalah simbol kesucian, keseimbangan, dan penjaga kehidupan yang sejak dahulu dipercaya membawa kekuatan ilahiyah. Garam batu memiliki kemampuan menyerap energi negatif, seakan menjadi wadah yang menampung segala getaran yang ingin merusak harmoni hidupmu. Sementara itu, garam basah bekerja sebagai penyuci, membawa aliran pembaruan yang menetralkan kekacauan dan mengembalikan keseimbangan. Ketika keduanya dipadukan, terbentuklah medan perlindungan yang tidak terlihat mata, namun dirasakan oleh jiwa, sebuah lapisan cahaya yang menghalau penetrasi energi kegelapan. Inilah alasan mengapa kamu diminta untuk menggantung wadah berisi garam di pintu rumahmu. Itu bukan sekadar ritual kosong, melainkan tindakan penyelarasan dengan hukum kosmik yang telah ada sejak awal penciptaan. Dengan melakukannya, kamu mengakui bahwa rumahmu adalah ruang suci yang layak dilindungi, sebuah benteng yang menjaga kedamaianmu dari arus gelap yang sedang berusaha masuk. Lebih dari itu, liontin berisi kombinasi garam juga perlu dikenakan di lehermu. Ia bukan sekadar hiasan, melainkan perisai pribadi yang mengikuti langkahmu kemanapun pergi. Seperti pelindung tak kasat mata, liontin itu memastikan bahwa tubuh dan jiwamu tetap terjaga bahkan saat jauh dari rumah. Mengabaikannya sama dengan berjalan tanpa perisai di tengah hujan panah yang tidak terlihat, sebuah pilihan yang penuh risiko. Sejarah panjang manusia mencatat bahwa garam selalu menjadi simbol kemurnian dan penolak kegelapan. Ia hadir di setiap peradaban sebagai lambang perjanjian dengan kehidupan, sebagai pengingat akan keterhubungan antara manusia, alam, dan sumber ilahiyah yang lebih tinggi. Kini, di tengah zaman yang penuh guncangan, garam kembali berperan sebagai jawaban yang ditawarkan semesta untuk melindungi mereka yang mau mendengarkan panggilan ini. Dengan menghormati garam,
Sesungguhnya kamu sedang menghormati kehidupan itu sendiri. Ia menjadi jembatan antara dunia fisik dan dunia spiritual, antara apa yang terlihat dan apa yang tersembunyi. Melalui garam, semesta mengajarkan bahwa perlindungan tidak selalu datang dalam bentuk besar dan megah. Kadang justru hadir melalui sesuatu yang sederhana, namun syarat dengan getaran suci yang meneguhkan. Kelima, transformasi melalui ketaatan dan perlindungan. Perlindungan sejati tidak hanya berbicara tentang bertahan hidup. Ia adalah pintu menuju perubahan yang lebih besar, yang hanya dapat terbuka ketika dirimu memilih untuk taat terhadap panggilan ilahiyah. Dengan menaati pesan ini, kamu tidak sekadar menghindari bahaya, melainkan memasuki janji akan kedamaian batin, kejernihan pikiran, dan kekuatan spiritual yang lebih mendalam. Rumahmu tidak lagi hanya tempat tinggal, melainkan benteng cahaya. Tubuhmu bukan hanya wadah, melainkan kuil yang menjaga kehidupan, dan jiwamu bersinar sebagai mercusuar yang memberi arah bagi jiwa lain yang tersesat dalam kegelapan. Ketaatan membawa lebih dari sekadar rasa aman. Ia adalah undangan untuk bertransformasi, untuk membuka ruang dalam dirimu agar harmoni kembali hadir, agar keajaiban dapat bekerja, dan agar kehidupan baru bisa bertumbuh. Dengan memilih taat, kamu menyatakan kesediaan untuk sejalan dengan arus semesta, membiarkan energi ilahiyah mengalir tanpa hambatan dalam hidupmu. Setiap badai yang datang tidak lagi menjadi ancaman, melainkan jembatan yang membawamu menuju tingkat kekuatan dan kebijaksanaan yang lebih tinggi. Setiap ujian yang menimpa adalah kesempatan yang diselubungi rahasia. Di balik kesulitan, ada undangan untuk melepaskan beban masa lalu, menyingkirkan energi lama yang menahanmu, dan membuka diri terhadap cahaya yang lebih murni. Perlindungan yang kamu bangun bukan hanya menangkis kegelapan, melainkan juga membersihkan ruang dalam hatimu agar siap menerima berkat yang lebih besar. Semakin berat badai yang kau hadapi, semakin besar pula kebijaksanaan dan keheningan batin yang akan kau temukan setelahnya. Ketaatan juga mengajarkan bahwa perlindungan sejati tidak berarti menutup diri, melainkan memperkuat cahaya yang sudah ada dalam dirimu. Cahaya itu bukan hanya untukmu, tetapi juga untuk menerangi sekelilingmu. Saat kamu berdiri teguh, kamu menjadi saksi hidup bahwa tidak ada badai yang dapat memadamkan terang jiwa yang selaras dengan sumber ilahiyah. Inilah saatnya untuk membuktikan bahwa kamu bukan hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang. Bahkan ketika dunia di sekelilingmu diguncang oleh gejolak. Transformasi melalui ketaatan adalah proses yang membawa kesadaran lebih dalam tentang siapa dirimu sebenarnya. Bahwa kamu bukan sekadar makhluk yang rapuh menghadapi ancaman, melainkan jiwa kuat yang dipilih untuk menjadi bagian dari keseimbangan kosmos. Setiap langkah yang kamu ambil dengan kesadaran akan panggilan ini adalah langkah yang memperkuat jati dirimu sebagai cahaya yang tidak bisa diguncangkan. Pada akhirnya, perlindungan dan ketaatan bukanlah beban, melainkan anugerah. Mereka adalah jalan menuju kedamaian yang lebih abadi, jalan menuju kehidupan yang tidak lagi dibatasi oleh rasa takut, melainkan dipenuhi dengan keberanian dan keyakinan. Saat kamu berjalan di jalan ini, ingatlah bahwa badai selalu berlalu, tetapi jiwa yang ditempa oleh ketaatan dan perlindungan akan tetap bersinar, menjadi bukti bahwa cahaya ilahiyah tidak pernah gagal menjaga mereka yang memilih untuk percaya. Dan bagian penutup. Jiwa terpilih, kini engkau menyadari bahwa ancaman yang mendekat bukanlah kebetulan, melainkan panggilan. Partikel misterius itu hadir bukan hanya sebagai bahaya, tetapi juga sebagai pengingat agar dirimu tidak lagi menjalani hidup dengan setengah hati. Mereka adalah sinyal semesta bahwa waktunya telah tiba untuk mengenakan perisai yang disediakan oleh kekuatan ilahiyah, sebuah perisai yang tidak terlihat mata, namun nyata dalam melindungi jiwa dan ragamu. Kamu tidak dipilih untuk dikalahkan, melainkan untuk berdiri sebagai penjaga cahaya di tengah guncangan dunia. Meski badai semakin dekat, ia tidak akan mampu menumbangkan mereka yang teguh dalam keyakinan dan setia pada perlindungan yang telah disiapkan. Ingatlah, perlindungan ini bukan hanya untuk keselamatan pribadi, tetapi juga untuk memastikan bahwa cahaya yang ada di dalam dirimu tetap menyala, agar dunia tidak kehilangan sinarnya yang memberi arah bagi banyak jiwa lain.
Setiap badai yang datang selalu membawa janji akan fajar baru. Ketika guncangan ini mereda, yang akan tersisa bukanlah kehancuran, melainkan ruang bagi pemulihan, kesembuhan, dan kemenangan. Mereka yang bertahan tidak akan sama seperti sebelumnya. Mereka akan keluar lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih bercahaya, karena telah ditempa oleh ujian yang mengubah kelemahan menjadi keteguhan, dan ketakutan menjadi keberanian. Maka, berdirilah tegak. Jadikan rumahmu benteng, tubuhmu kuil, dan jiwamu cahaya yang tak tergoyahkan. Gantungkan perisai itu di pintu rumahmu, kenakan liontin di dadamu, dan biarkan hatimu dipenuhi keyakinan. Bukan pada rasa takut, melainkan pada kekuatan yang lebih besar yang terus menjaga dan menuntun. Dengan itu, setiap langkahmu akan terlindungi, dan setiap nafasmu akan menjadi bagian dari harmoni semesta. Ingatlah, di balik kegelapan selalu ada jalan menuju cahaya. Takdirmu tidak terikat pada bayangan, melainkan pada sinar yang abadi. Apapun yang datang, engkau telah dipersiapkan untuk menghadapinya. Dan ketika badai ini berlalu, engkau akan berdiri bukan hanya sebagai penyintas, tetapi sebagai jiwa yang menemukan dirinya sejati, bercahaya terang, tak tergoyahkan, dan terlindungi untuk selamanya.